baik tentang belakangan ini bahwa bor rumah sakit sudah mulai flat di Jakarta. Ini mungkin akibat penambahan dari tempat tidur yang cukup signifikan dan angka yang masuk ke rumah sakit mudah-mudahan kita harapkan untuk beberapa hari ke depan tidak terlalu masif lagi. Ada penambahan tempat tidur kira-kira 1.000 tempat tidur di Wisma Haji. Ini adalah 900 tempat tidur isolasi dan 1.000 dan 100 tempat tidur isolasi. Ini bekerja sama antara Kementerian Kesehatan, Kementerian Agama, kemudian juga dengan BUMN. Kami juga akan menambahkan 300 tempat tidur di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo dan sekitar 300-400 tempat tidur lagi di beberapa rumah sakit di Jakarta, sehingga total hampir terdapat penambahan 2.000 tempat tidur di seluruh Jakarta. Ini bekerja sama dengan Kementerian PUPR membangun rumah sakit lapangan juga di beberapa tempat di Bandung dan di Jawa Tengah. Mengenai oksigen, bahwa kita tahu kebutuhan oksigen harian sebelumnya mencapai sekitar 400 ton per hari. Dengan adanya peningkatan secara eksponensial pada kasus-kasus COVID belakangan ini, maka kebutuhan oksigennya menjadi 5 kali lipat. Tentu ini harus kita antisipasi dengan berbagai macam hal. Dengan bekerja sama dengan Kementerian Perindustrian, kami sudah melakukan rekonversi dari penggunaan industri yang tadinya besar menjadi sekitar 90% digunakan untuk kebutuhan oksigen medis. Sehingga sekarang hanya tinggal 10% lagi kebutuhan yang digunakan untuk kebutuhan industri. Tentu masih ada beberapa kekurangan di sana-sini bahwa distribusi juga memerlukan perhatian dan ini sedang kita lakukan relokasi. Kebutuhan distribusi ini kami terus bekerja sama dengan berbagai macam sektor, antara lain adalah dengan satgas-satgas di provinsi. Hampir setiap hari kami bertemu dan melakukan pendistribusian oksigen dengan prioritas yang kami lakukan secara digital. Penambahan oksigen yang tersalurkan secara digital ini sangat membantu, karena itu kami mohon kepada semua rumah sakit untuk mengisi SIRS online oksigen. SIRS online oksigen ini adalah format digital yang digunakan untuk memprediksi berapa kebutuhan oksigen untuk tiap rumah sakit, sehingga kita bisa melakukan distribusi ini secara maksimal dan secara terencana. Sehingga bukan ketika oksigennya habis, baru kemudian rumah sakit berteriak. Jadi ini akan membuat kita menjadi lebih terdistribusi lagi dengan lebih baik lagi. Kemudian juga kita akan menambah sekitar 20-30 ribu oksigen konsentrator. Oksigen konsentrator ini akan mensuplai dengan jumlah sebesar itu kira-kira 600 ton oksigen per hari yang akan dibutuhkan. Oksigen konsentrator ini bisa mensuplai kira-kira 10 liter oksigen per menit untuk kebutuhan tempat-tempat di kamar isolasi maupun di tempat-tempat rawat-rawat di rumah sakit isolasi tersentral. Kemudian pasokan obat bisa saya laporkan bahwa di dalam negeri relatif terkontrol pasokannya. Kami menyadari bahwa ada obat-obat impor yang memang secara global pasokannya sangat ketat, dan obat-obat tersebut antara ada Remdesivir, Actempra, Gamaras, atau IVIG. Remdesivir akan kami impor dari India, Pakistan, dan Cina, dan itu sekarang sudah mengalami negosiasi dibantu dengan Kemenlu agar India bisa membuka kembali ekspornya. Sudah mulai masuk sekitar 50.000 file, dan nanti akan bertambah lagi menjadi 50.000 file lagi per minggu. Kami juga sudah membuka akses ke Cina supaya obat-obat yang mirip dengan Remdesivir bisa masuk. Obat yang jarang juga adalah Actemra. Ini akan kami dapatkan dan diproduksi oleh perusahaan Roche di Swiss, dan akan kami bicarakan sudah kami bicarakan dengan Roche di Swiss, dan kami akan mendapatkan obat serupa ini. Kami harapkan bisa mendapatkan pasokan dari Cina. Obat-obat yang dikategorikan masih cukup dan akan distribusikan dan kelihatannya masih jarang untuk masyarakat, ini sudah kami lakukan pertemuan dengan GP Farmasi, Gabungan Pengusaha Farmasi, supaya distribusi obat itu menjadi semakin lebih merata di seluruh tanah air, sehingga masyarakat lebih gampang untuk melakukan akses obat. Sesuai dengan arahan Bapak Presiden kemarin, mengenai perkembangan vaksinasi akan kami percepat dengan memperpendek stok vaksin. Stok yang ada saat ini sekitar 74 juta dosis vaksin di seluruh daerah. Sampai saat ini sudah disuntikan 50 juta dosis untuk 41 juta orang yang disuntik pertama.
Jadi masih ada sekitar 18 juta dosis yang sudah terdistribusi stoknya di seluruh wilayah tanah air. Kita sudah mendapatkan kedatangan bahan baku yang cukup untuk akhir Agustus nanti sekitar 30 juta dosis vaksin kembali. Saya menekankan kembali agar masyarakat memakai masker dan menghindari kerumunan apapun yang terjadi, bahwa kita harapkan bahwa apa yang kita kerjakan dalam PPKM ini akan menjadi suatu hal yang merupakan integrasi peran serta masyarakat dan komitmen dari pemerintah. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan Pak Menko.